Jiwa kepemimpinan itu tidak hadir Mas ketika kita hanya diajarkan, diberikan ceramah oleh guru-guru kita, oleh dosen-dosen kita, kemudian kita menjadi manusia yang istimewa gitu ya, yang apa cerdas, elegan, berkarisma gitu. Itu nggak bisa. Bagaimana sih cara organisasi itu untuk bergerak di pandemi ini gitu Pak? Bagaimana sih Pak kalau seandainya di masa pandemi ini kan kita seakan dilalaikan ya, dininabobokan. Seakan kita tidak bisa melakukan pertemuan-pertemuan gitu loh Pak, karena tahu sendiri Pak bagaimana sekarang kebijakan itu sangat sangat apa namanya sangat terkesan apa ya ketat sekali gitu ya. Sebenarnya itu tidak dijadikan alasan Mas, karena faktor pertama dan utama ya hal yang harus kemudian kita apa pikirkan itu adalah manajemen strategi. Bahwa di sini organisator itu adalah orang yang memang harus mampu berpikir secara apa ya, secara apa ya, secara cerdas dalam mencoba untuk melahirkan solusi-solusi atau alternatif ya dari berbagai permasalahan yang hadir atau yang ada. Salah satu di antaranya itu adalah di masa pandemi ini. Seakan organisasi kami terhambat, Pak, tidak bisa berjalan, Pak, gitu. Itu sebenarnya dipengaruhi dan disebabkan oleh lemahnya cara berpikir dari organisator tersebut. Yang mungkin kita bisa mengatakan, Pak, akan ada kehilangan esensi loh, Pak. Akan ada kehilangan makna loh, Pak. Itu sangat subjektif sekali, Mas, sebenarnya. Tapi yang sebenarnya bagi saya bahwa mungkin hal ini dapat kita siasati dengan bagaimana kita melakukan sebuah manajemen strategi untuk bagaimana organisasi itu bisa dilaksanakan. Saya contohkan, mohon maaf ya, ini dalam konteks Hima. Saya tahu bahwa beberapa bulan ke belakang gitu ya, Hima itu aktif mengadakan kegiatan-kegiatan yang sangat apa ya, sangat konstruktif bagi saya, sangat progresif gitu ya, dengan berbagai program kegiatan yang saya pikir bahwa lihat bahwa daring itu mungkin jangan apa mungkin bisa dijadikan sebagai media untuk kita mencoba membangun eksistensi diri, memberi makna gitu ya dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang baik yang kita laksanakan gitu. Jika mungkin selama ini kita bicara organisasi hanya dalam skup internal nih, ya, hanya dalam skup kampus dan yang anggotanya pun atau subjek apun objeknya pun hanya dalam skala kampus lah internal. Tapi kan saat masa daring ini, ya, ketika kita bisa mencoba membangun manajemen strategi yang baik, yang efektif, itu kan menyentuh kepada ranah yang tidak hanya internal, Mas, tapi eksternal gitu. Saya lihat beberapa kegiatan kemarin pun tidak hanya dalam lingkup atau skup mahasiswa UPI gitu ya, tapi disaksikan juga oleh pihak-pihak lain dari luar lah. Justru inilah hal yang kemudian perlu terbangun dalam cara berpikir kita, bahwa sebenarnya tidak ada kendala atau hambatan di masa pandemi ini saat mungkin yang biasanya kita membangun budaya berkumpul secara tatap muka tapi sekarang secara daring ya, itu tidak lagi dijadikan alasan, Mas. Melainkan di sini untuk bagaimana kita mampu berpikir secara efektif, strategik ya untuk membangun metode-metode lain yang bisa kita lakukan gitu. Sekarang kita banyak platform lah, Mas ya. Coba Mas, seandainya kita bincang santai ini Mas ya, enggak di masa pandemi Mas. Biasanya saya itu hanya diundang ya di kampus secara internal lah ya, yang mungkin dihadiri oleh 50 sampai 100 Mas. Tapi berbeda ketika kita bertemu ya dalam ruang platform ini apa, dalam ruang platform ini ya. Mungkin nanti bisa akan disebar, di-share ke kanal YouTube ya, yang mungkin tidak hanya disaksikan oleh mahasiswa secara internal UPI saja gitu. Tapi mungkin ada UIN, kemudian ada UNY, kemudian ada Universitas Semarang, kemudian apa namanya Universitas Syekh Yusuf gitu ya. Banyak sekali. Jadi artinya bahwa ini justru membuka ruang gerak kita untuk melakukan perubahan secara masif, Mas. Jadi dialektika pencerahan ini bagi saya perlu dikonsumsi tidak hanya oleh pihak-pihak yang berkepentingan secara internal, Mas, melainkan juga perlu di-share. Agar apa? Agar setidaknya ketika mendengar dialog ini, semua pihak itu tercerahkan bahwa ternyata ada sebuah paradigma baru loh tentang organisasi loh. Yang biasanya organisasi itu selalu identik dengan hal-hal yang mekanistik ya, dengan bagaimana kita mengadakan kegiatan program. Ternyata di sini kembali disadarkan bagaimana sebenarnya organisasi itu untuk
kita tidak hanya bicara tentang diri kita sendiri, melatih soft skill, membangun leadership, tapi bagaimana program-program kita secara strategis ya bisa memberikan manfaat untuk kehidupan umat manusia gitu. Itu yang selama ini kita lupakan, teman-teman. Kita hanya mengadakan kegiatan tuh pelatihan untuk mahasiswa dalam satu prodi gitu loh. Tapi gimana yuk kita buat pengabdian pada masyarakat yuk. Sekarang banyak, mohon maaf, bencana-bencana alam. Yang terakhir itu kemarin di mana? Di Malang ya, Jawa Timur. Yuk bagaimana kita anak muda itu untuk bisa berpikir ya, menghimpun pikiran untuk minimal meringankan beban sesama gitu loh. Apa yuk teman-teman yang bisa kita lakukan? Jika memang kita tidak bisa hadir ke sana, lalu alternatifnya bagaimana gitu loh. Bagi saya itu hal yang cerdas yang perlu dilakukan oleh teman-teman semua. Jadi kata kuncinya itu adalah manajemen strategi, Mas. Jadi tidak sedikit pun sebenarnya masa pandemi ini kemudian kita jadikan sebagai alasan ya yang menghambat ya, yang mengendala berbagai program kerja, berbagai mimpi-mimpi, harapan-harapan kita untuk bagaimana kita bisa membangun tatanan kehidupan umat manusia, Mas. Kalau Bapak seperti itu, Mas Rizky. Baik, Bapak, terima kasih. Nah, mungkin pertanyaan terakhir mungkin ya Pak, atau misalnya ya kalau misalnya ada waktu mungkin nanti aku mau nanya-nanyain lagi. Ini juga apa ya dapat sebagai pacuan gitu ya buat nanti hima periode ke depan gitu ya, terutama mengenai bagaimana sih cara kita itu menentukan sebuah program kerja, dimana kan sebuah organisasi itu pasti harus ada program kerja yang entah itu mungkin menaikkan eksistensi atau misalnya memenuhi landasan filosofis dari organisasi tersebut gitu Pak. Oke, bagaimana sih kita membuat program kerja? Maka hal yang harus dilakukan itu adalah melakukan analisis dalam multi perspektif, Mas. Pola dan metode analisis itu banyak sekali, beragam yang bisa kita lakukan. Ya, mungkin salah satu di antaranya itu adalah analisis SWOT ya. Bagaimana kemudian kita bisa menganalisis kekuatannya, ya maksudnya kelemahannya, ya, kemudian tantangannya, kemudian peluangnya. Itu yang harus dilakukan, Mas. Jadi artinya apa? Seorang organisator sejati ya, ketika dia mencoba untuk membangun organisasi yang progresif, yang transformatif, tidak hanya mendoktrin adik-adik kelasnya untuk bisa meneruskan program kerja yang sudah dilaksanakan seluruhnya gitu loh. Itu kesalahan kita kan? Misalkan kalau ada pembaharuan itu tidak boleh. Kecuali ada semacam program-program kerja yang sangat esensial. Contoh saya sebut di Hima ya. Karena saya kenal baik dan kemudian saya selalu berdialog dengan Hima bahwa di Hima itu ada program lingkar kebaikan seandainya Mas Rizky ya. Bagaimana kita bisa menghimpun ya, kesadaran, upaya untuk bagaimana kita bisa saling berbagi ya dan membagi rezeki khususnya dalam konteks memberikan bantuan beasiswa kepada beberapa mahasiswa yang tidak mampu gitu loh. Itu mungkin program kerja yang harus dilaksanakan yang mungkin akan diwariskan secara turun-temurun gitu. Tapi mungkin ada program kerja juga mungkin yang sudah tidak sejalan, tidak relevan gitu loh. Contohnya apa? Upgrading kemana? Ke Bali gitu loh. Yang menghabiskan dana pribadi itu sekitar sama 100 juta seandainya. Nah, upgrading itu mungkin bisa dilakukan dengan cara melalui dialog, ngobrol bersama narasumber yang memang sekiranya bisa memberikan inspirasi gitu loh. Itu kan terkadang dalam organisasi itu ada budaya-budaya yang nyeleneh, nggak esensial gitu. Dan niatnya hanya berhedonria aja gitu. Yang penting senang gitu loh. Jalan-jalan yang ngabisin duit organisasi dan abadi dipakai untuk upgrading. Padahal sebenarnya ya bukan upgrading tapi poya-poya gitu loh. Perpisahan dengan harus makan-makan ke rumah makan mewah gitu loh. Kan itu mental yang harus segera kita kikis dan perbaiki gitu loh. Yang biasanya mungkin program kerja perpisahan atau upgrading itu dilakukan di mana Bali atau di Danau Toba yang menghabiskan banyak ratusan juta, tapi mungkin bisa kita lakukan sambil pengabdian pada masyarakat gitu loh Mas. Itu bagi saya langkah cerdas, langkah arif dan bijaksana yang mungkin bisa dilakukan oleh
anak-anak muda atau para organisator, Mas. Jadi memang perlu dialog, Mas. Khususnya mungkin kecerdasan para tadi kalau sebut senior mas senior lah ya, untuk menghasilkan generasi-generasi organisator organisasi yang cerdas ya harus dibangun dari senior-senior yang cerdas gitu loh. Kalau seniornya aja nggak pernah mau mikir, hidupnya mekanistis ya jangan berharap ada perubahan gitu loh. Ya, kecuali ada revolusi di situ ya, ada reformasi gitu loh. Itu bisa dilakukan Mas Rizky. Tapi saya pikir Mas Rizky dan teman-teman bisa menjadi apa ya, bisa menjadi generasi pencerah lah ya, untuk melahirkan kader-kader yang unggul, bermutu ya, yang berdaya, progresif, futuristik dan transformatif. Saya yakin itu Mas Rizky. Gak bisa berkata-kata gitu ya Pak, apa ya, kayak tercerahkan aja gitu, atau misalnya mungkin ada beberapa pertanyaan yang sama teman-teman ditanyakan di dalam diri sendiri yang mungkin masih apa ya, masih belum menemukan jawabannya, dan dijawab oleh narasumber kita ini, yaitu Bapak Yusuf dari Lambang ini. Nah mungkin Bapak, dikarenakan tadi itu adalah pertanyaan terakhir, dan yang selanjutnya ini adalah ya mungkin kata-kata apa ya, closing statement dari Bapak seputaran mengenai organisasi ini itu seperti apa, mangga dipersilahkan. Baik. Teman-teman, sahabat-sahabat semua, Indonesia saat ini berada pada sebuah titik nadir peradaban. Atau meminjam istilah Mukhtar Bukhari, itu adalah sedang menghadapi lonceng kematian. Berbagai krisis dari aspek kehidupan, tatanan kehidupan, itu saat ini kian memperparah dan memperburuk kondisi bangsa kita. Maka di situ saya memohon dan meminta untuk teman-teman sebagai generasi muda ya, untuk mampu menjadi bagian dari perubahan, untuk kita bisa membangun tatanan kehidupan yang kita dambakan. Salah satu di antara itu adalah dalam konteks masyarakat madani. Terus belajar, berjuang, tingkatkan ilmu, pengetahuan, dan pengalaman untuk bekal kelak kalian menjadi seorang pemimpin masa depan dan menjadi generasi yang bisa melakukan perubahan. Satu lagi, bahwa Indonesia membutuhkanmu. Merdeka. Itu mungkin Mas Rizky. Merdeka. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin kita berada di akhir session mengenai jangan lupa ngobrol episode pertama, yang langsung dibuka oleh pembina dari Hima PGSD sendiri, atau misalnya organisator sendiri gitu ya, dari Bapak Yusuf Trihalambang ini mengenai organisasi. Ditunggu lagi episode-episode selanjutnya. Terima kasih kepada narasumber kita Bapak Yusuf yang sudah meluangkan waktunya untuk mencerahkan kita semua gitu ya. Sekian dari saya, Rizky Lutfi Fadilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.